Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tren Inspirasi, menebar inspirasi lewat cerita tren masa kini. Di samping saya udah ada Teh Atu. Assalamualaikum Teh Atu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan terus tetap semangat ya. Tuh. Sore hari ini kita akan ngobrolin tentang fenomena anak muda yang mudah putus asa. Bisa jadi juga generasi milenial tuh mudah putus asa. Iya. Menerima Keresahan itu ada sih, bisa juga keresahan akan nasibnya yang betul. Gak tahu mau kemana arahnya. Iya, pasrah gitu, udah mode pasrah. Udahlah, ikutin aja, jalanin aja gitu. Jalanin aja deh. Mungkin ini udah nasib saya seperti ini. Betul. Gak dapet kampus impian. Iya, gagal gitu kan. Gagal ujian. Ya tuh pernah gak sih ngalamin sepasrah itu? Sepasrah itu. Kalau dibilang sepasrah itu sih enggak ya, tapi ada di fase itu mungkin ada, tapi tidak berlarut gitu. Kayak dalam artian, kita menemui suatu hambatan gitu ya, misalnya, atau suatu tantangan gitu ya di kehidupan kita. Kayak, apa nih, jalanin aja dulu deh gitu. Tapi jalanin aja dulu tuh sambil kita juga berusaha gitu, berusaha mencari gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin dengan tantangan ini gitu, dengan hambatan ini. Ada nggak ya cara yang bisa aku upayakan untuk melalui gitu ya, untuk melalui si tantangan-tantangan ini gitu. Berusaha mencari jawabannya gitu, seperti itu sih. Nah, menarik nih. Tadi Teh Atu menyebutkan kalau masalah itu sebagai tantangan. Kenapa Teh Atu menyebutnya sebagai tantangan, bukan masalah atau ujian gitu? Masalah sebagai tantangan itu sebenarnya balik lagi sih ke point of view kita atau sudut pandang kita melihat sesuatu itu seperti apa gitu. Yang aku lihat di sini masalah itu sebagai tantangan karena aku lihat masalah itu untuk untuk meningkatkan kemampuan kita gitu. Jadi ada suatu hal yang harus kita selesaikan di sana gitu, dan itu membutuhkan solusi pemecahan masalah dari diri kita, dan itu butuh banget kan yang namanya skill seperti itu gitu. Benar. Dan mungkin di era-era yang saat ini gitu ya, kita tuh kenal dengan istilah grow mindset gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar tentang istilah grow mindset ini gitu, bahwa kita tuh harus punya pikiran grow mindset, dimana kita tuh yakin gitu bahwa setiap kemampuan itu bisa berkembang, bukan cuman bawaan dari lahir gitu, tapi bisa dikembangkan asalkan kita mau belajar, mau berusaha dan menekuninya sih, seperti itu. Dan jangan ada istilah-istilah kalau kita tuh nggak bisa apa-apa, ini tuh aku tuh apa gitu ya, remahan debu, rengginang, biskuit gitu ya. Banyak istilah-istilah seperti itu yang akhirnya menutup pemikiran kita gitu, dan membuat pikiran kita tuh nggak terbuka dengan dunia yang mungkin banyak banget potensi kita yang harus dikembangin, tapi kita nggak sadar gitu bahwa kita tuh punya banyak potensi gitu. Betul sih, setuju. Jadi kita pun gitu ya harus menghindarilah sebisa mungkin gitu pikiran-pikiran yang bisa menutup potensi diri kita gitu. Atau mental block gitu, kita kenal istilahnya gitu. Jadi kita harus sadar gitu, harus mau menggali gitu potensi kita yang kita miliki itu ada di mana sih gitu. Mungkin di satu titik pernah kita tuh ngerasa insecure, aku mau nggak bisa apa-apa, udah deh give up, nyerah gitu kan, nggak mau nyoba padahal belum dicari gitu yang disenanginnya tuh apa gitu kan. Pasti manusia itu punya potensi nggak sih? Benar banget, punya potensi, dan Allah tuh udah ngasih kita tuh sempurna ya, manusia tuh sempurna dan punya banyak kekuatan sebenarnya. Tapi kalau kita fokus dengan kelemahan kita aja, ya kekuatan kita akan nggak muncul.
secara otomatis juga akan terpendam. Setuju. Dan siapa yang akan memunculkan itu kalau bukan kita sendiri ya? Benar Siapa sih. yang akan merubah nasib gitu? Nasib kita yang mungkin sekarang kurang bagus gitu nasibnya, siapa lagi kalau bukan kita yang merubahnya? Betul-betul sih, karena itu tadi ya, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri gitu, dimana Allah itu ngajarin kita juga gitu ya, di Al-Quran kita juga ada gitu ya, di pedoman hidup kita juga ada, bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubahnya sendiri gitu. Jadi semua dimulai dari diri sendiri gitu. Iya, karena bagaimanapun orang lain hanya sekedar motivator eksternal ya. Setuju. Nah, kita ya dari dalam diri kita sendiri, kalau kita nggak punya kemauan untuk berubah atau berpikir yang terbuka gitu ya kita nggak akan bisa berubah. Sampai kapanpun kayaknya, sampai hari kiamat juga akan berubah ya. Sebanyak-banyaknya kita nonton motivasi gitu ya, kalau misalnya kita nggak eksekusi, itu kayak percuma gitu. Jadi percuma. Eksekutor terbaik tuh ya diri kamu sendiri sih. Gitu. Keren sih. Dan memang dulu juga ada pengalaman ya, sekedar sharing. Saya pribadi pun bukan termasuk orang yang senang dengan keramaian, senang dengan organisasi gitu, fokus dengan belajar. Nah ternyata banyak potensi yang harus digali gitu. Kalau kita ketemu banyak orang, apalagi kalau orang tersebut tuh banyak pengalamannya, itu malah bagus untuk kita berkembang dan bertumbuh kan. Dan itu kayaknya wajib juga kita bangun gitu. Kita bangun sedikit demi sedikit buat yang merasa saya tuh pemalu loh. Pemalu kalau zaman dulu pemalu ya, sekarang insecure gitu ya. Insecure harus digali. Siapa tahu ketika kita ketemu orang tuh malah kita lebih senang banyak ketemu orang. Jadi yang tadinya introvert jadi ini ya, jadi senang banget gitu. Senang banget malah ketemu banyak orang. Bersosialisasi. Gitu ya. Poin menariknya tuh yang aku tangkap dari tema Arfa itu kayak menjadikan weakness kita tuh sebagai peluang gitu nggak sih Teh? Jadi ternyata weakness kita tuh bisa jadi potensi ya, yang bisa kita kembangin ternyata. Bener banget. Pernah nggak sih Teh tuh ngerasa di dunia pekerjaan sekarang nih ya, karena kita berdua udah di pasca kampus ya dua-duanya, ngerasa bahwa kegagalan terutama di tempat kerja nih, kegagalan di tempat kerja itu membuat kita tuh down gitu, ngerasa kalau kayaknya saya nggak bisa deh di pekerjaan ini. Pernah punya perasaan seperti itu, ada gitu kan, berada di titik yang kayak I'm never good enough gitu. Aduh kayaknya aku nggak bisa ngasih yang terbaik deh gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi gitu ya ke hal-hal yang bisa kita lakuin itu. Mungkin kadang orang lain itu melihatnya hasil gitu ya, hasil gitu. Kamu belum berhasil menjalankan program ini gitu. Kamu apa sih yang udah kamu lakuin? Kamu bisa apa gitu. Kadang orang-orang tuh kan menganggapnya hasil yang utama gitu. Tapi nggak melihat hal-hal apa atau usaha-usaha apa saja sih yang udah kita lakuin sebenarnya di situ gitu. Jadi di pekerjaan aku pun aku belajar gitu ya untuk menikmati proses bener sih, menghadirkan kesadaran juga ya, kayak small step itu tuh penting banget loh, dan disitulah yang sebenarnya membentuk kita gitu tuh, bukan cuman hasil gitu, tapi kita harus menikmati setiap prosesnya. Dan kalau proses itu dijalani dengan baik, insya Allah dapat yang terbaik juga gitu. Betul sih. Dan sekarang posisinya memang amanah Teatu ini luar biasa ya. Nah mungkin kita secara manusiawi gitu memandangnya wah enak ya di posisi itu gitu. Tapi ternyata ada proses yang gak enaknya. Betul. Banyak proses yang harus dijalani untuk mendapatkan hasil yang baik. Betul. Saya juga ngerasain nih Teatu di pekerjaan sekarang tuh kayak kita tuh mungkin menemukan hasil yang sekarang itu orang lain tidak mengetahui kalau proses kita tuh ternyata panjang di belakangnya gitu. Sebelumnya tuh merasakan pahit mungkin ya, kepahitan yang orang lain nggak tahu.
nangis-nangis. Dan memang harusnya orang lain nggak tahu kesedihan kita ya. Kita menunjukkan kebahagiaan aja di depan orang banyak. Padahal behind the scene-nya nggak tahu. Dan banyak juga kegagalan yang mungkin anak-anak muda sekarang tuh gampang banget menyerah dengan kegagalan yang didapati. Kalau udah dapet kegagalan tuh dia nggak mau nyoba lagi gitu. Dan nggak siap dengan kegagalan itu. Kan banyak juga anak muda nih Teh, dia pinter banget gitu, dan dia optimis mendapatkan kampus impiannya. Karena dia tidak menyiapkan kegagalan, perasaan kecewa tuh muncul gitu, dan tinggi banget rasa kecewa tersebut. Ya, itu balik lagi ya. Tadi kita coba lihat point of view-nya gitu, sudut pandangnya. Ketika kita punya goals atau punya tujuan, ketika kita punya goals atau tujuan gitu, kita juga harus menyiapkan porsi di dalam diri kita atau melapangkan hati kita gitu ya untuk hal yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Karena ya itu tadi gitu, mungkin yang bisa kita lakukan, kita sudah berusaha keras ngerasanya, sudah belajar mati-matian gitu ya, sampai nggak tidur gitu kan, tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita gagal, kita nggak nyampe tujuan kita kecewa gitu, dan di sana kita drop banget gitu. Beda halnya kalau misalnya kita menyiapkan gitu ya, menyiapkan porsi gitu ya untuk tadi hal yang di luar ekspektasi kita atau di luar harapan kita, seperti itu. Kalau misalnya kita udah nyiapin nih di luar hal di luar ekspektasi kita gitu ya, insya Allah gitu kita senantiasa tuh yakin gitu, yakin dan percaya sama apa yang Allah kasih untuk kita. Jadi berusaha tapi jangan lupa untuk berserah. Ikhtiar, tawakal, ikhtiar dan tawakal. Iya benar. Tawakal itu nggak semata-mata kita langsung nyerahin ke Allah gitu, nggak mau berusaha, udahlah pasrah sama keputusan Allah aja, nggak gitu juga ya. Tawakal juga di Islam tuh artinya ya kita usahanya bener-bener sungguh-sungguh gitu. Jadi setelah sungguh-sungguh itu barulah kita pasrah dengan takdir yang Allah kasih ke kita. Dan memang ketika Allah ngasih takdir ke kita, itu adalah takdir yang terbaik sebenarnya. Iya, betul. Karena kita nggak tahu di ujungnya, jadi kebanyakan manusia tuh menyimpulkan sendiri bahwa duh kok Allah nggak adil ya. Iya, betul. Allah kok gini banget sih ke aku gitu. Allah nggak sayang nih sama aku gitu. Bener-bener. Aku kan udah berusaha keras banget, udah berusaha mati-matian, banyak yang udah dikorbanin gitu. Tapi kenapa hasilnya kayak gini gitu. Nah, terkait kegagalan nih Teh, pernah nggak Teh Atu ngerasain gagal yang bikin Teh Atu down banget dan udah menyerah gitu aja, nggak mau berusaha, bahkan bisa jadi kegagalan itu kayak nggak mau ketemu orang gitu, nggak mau ketemu orang banyak, mau menyendiri dulu. Pernah ada di fase itu, lebih tepatnya tuh waktu tingkat akhir masa-masa stres skripsi gitu kan. Waktu itu dapat ujiannya dari Allah gitu kan, dikasih sakit gitu. Lagi masa-masa ngumpulin data, padahal tuh karena aku di kesehatan jadi kan terjun langsung ke pasien tuh ngolek datanya, tapi qadarullah waktu itu dikasih sakit sampai harus pulang ke rumah karena waktu itu udah berobat di sekitaran kosan di Bandung gitu ya, udah berobat di Bandung, udah ke beberapa tempat, tapi kondisi itu nggak membaik gitu. Jadi akhirnya ya udah pulang, dan ketika pulang ternyata harus dirawat itu nyampe 2 minggu, terus ternyata dapat diagnosa dari dokter yang di luar kayak kok bisa gitu tuh, kayak kok bisa ya kayak jadi pukulan aja gitu, jadi pukulan buat diri sendiri, dan ngedrop banget posisinya waktu itu, kayak ya Allah kenapa harus aku sih gitu, kenapa kayak gini sih gitu, kenapa di waktu-waktu ujian akhir sih. Iya betul, di saat mengejar target gitu kan, itu sih. Terus sejak saat itu gitu ya,
itu kan dirawat selama 2 minggu tuh, terus pulang ke rumah itu bener-bener kayak aku lagi di posisi denial, kayak nggak mau ngedenger orang lain ngomong apa gitu, kayak yang sabar ya, yang kuat ya, kayak dalam hati tuh aku bilang Nggak apa sih butuh, lo aku nggak nggak butuh. tahu rasanya gitu, udah diem aja gitu, dalam hati tuh kayak gitu. Jadi apa yang support yang orang-orang kasih tuh kayak mental semua, karena diri akunya lagi denial gitu. Sampai-sampai tuh kayak komunikasi, yang namanya komunikasi aja aku nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditanya udah makan belum, mau makan apa, aku nggak jawab, diem aja bener-bener diem gitu, silent itu. Sampai tuh kayak orang rumah tuh kayak Umi Abi gitu ya, bingung apa sih yang terjadi sama diri aku tuh apa gitu kan. Tapi memang ya sedaun itu sih memang kondisinya ya, aku kayak nggak terima aja gitu, kenapa sih kok bisa sakit gitu, yang di luar ekspektasi, yang kayak aku sendiri kenapa bisa kena sakit ini gitu kan. Terus juga lagi ngumpulin data, terus data aku gimana ya gitu. Ngumpulin data itu kan harus continue, kebetulan tuh nggak boleh ada stop gitu sih. Sampai akhirnya ada titik balik ketika diri kita udah mau nerima kondisi kita itu, apa ya, nasihat-nasihat tuh baru bisa masuk sih. Masa denial itu emang ada, tapi jangan terus-terusan ya teman-teman gitu. Jadi harus dari diri kita juga harus berusaha untuk keluar dari Zona itu ya. denialnya juga gitu. Itu darkness banget sih, karena sebaik-baiknya orang di luar ngasih support itu nggak akan masuk ke diri kita, nggak akan masuk mental gitu. Ternyata motivator terbaik tuh diri sendiri ya. Bener, diri sendiri. Motivator 1000 pun kayaknya nggak masuk ya kalau kitanya nggak nerima. Iya, setuju gitu. Itu sih. Dan itu titik terendah. Terendah. Karena ngerasa tertinggal juga mungkin dengan teman-teman yang ujiannya mungkin lebih duluan. Betul, ngerasa tertinggal juga. Terus juga kayak jadi insecure kan, udah deh kayaknya ini nggak akan tepat waktu gitu. Terus sempet juga kayak udah ya, stop dulu nih kuliah, ngambil jeda, udahlah pulih dulu, sehat, bener-bener sehat dulu gitu. Jadi wisudanya nanti aja gitu. Sempet ada di titik itu juga gitu. Terus tapi akhirnya karena ada titik balik ya itu tadi, udah mulai coba nerima kondisi gitu kan, akhirnya bisa semangat lagi gitu, bisa ngejar. Waktu itu juga akhirnya sampai ditemenin tuh sama Umi Abi ke Bandung. sampai ditemenin di Bandung, sampai semingguan ditemenin di sana gitu. Dan alhamdulillahnya di kampus itu punya support system, punya lingkungan teman-teman yang sangat baik, circle yang positif ya. Itu penting positif sih, itu penting banget ya. Itu juga kayak jadi ngebuka mata aku juga gitu, bahwa orang-orang yang menemani kita di titik terendah itu apa ya, adalah orang-orang yang harus kita jaga gitu, karena nggak semua orang bisa menemani kita dan menerima kita gitu. Betul. Di situ jadi aku bisa melihat orang-orang yang tetap stay di samping kiri kanan aku gitu, untuk support sih di situ. Dan akhirnya alhamdulillah sih bisa kekejar. Wah, keren banget sih. Bener banget, support system atau circle yang positif tuh perlu dijaga banget teman-teman. Kalau udah dapet itu, ada satu aja orang yang bisa mensupport kita, ngingetin kita gitu, atau apa ya, nyemangatin kita di saat kita lagi down, atau bahkan mungkin ngingetinnya dari hal yang buruk pun, tapi itu sebenarnya untuk kebaikan kita, itu perlu dijaga banget. Apalagi di pasca kampus ya, karena kita berdua udah pasca kampus nih teman-teman, jadi ngerasa banget dapetin circle itu tuh susah banget sekarang di teman-teman kantor gitu ya, teman-teman tempat kita kerja tuh ya sibuk masing-masing, seolah-olah kayak kita tuh udah kayak apa ya, dipersempit ya, bukan dipersempit, apa ya bahasanya teh, semakin sedikit gitu, semakin mengkerucut gitu. Teman-teman kita tuh yang mana nih yang bisa mengingatkan kita, apalagi kalau ngingetin kita tuh terus deket sama Allah gitu ya. Betul. Itu harus dijaga banget. Karena kalau di pekerjaan itu kan kadang kita udah ngerasanya tuh kayak kerja gitu untuk dunia gitu. Laporan kerjaan harus selesai jam sekian gitu. Betul. Dan itu memang tuntutan dunia kerja ya. Beda banget dengan di kampus. Kalau di
era kampus kita tuh, di masa-masa kampus kita tinggal pergi ke masjid, ketemu teman-teman di situ, meskipun pembahasannya rapat gitu ya, tapi berasa banget apa ya, aura-aura positifnya tuh kerasa kental gitu. Ya, iya, masih kental dengan ngingetin kita sholat tepat waktu gitu kan, ngajinya gitu. Kalau di dunia kerja udah beda banget, kerasa banget. Kita harus punya ini sih, punya benteng ya, benteng untuk diri kita sendiri juga, supaya enggak lemah atau lengah sih ketika misalnya kita lagi difokuskan sama laporan-laporan gitu, tapi ketika panggilan sholat lupa gitu, itu jangan sampai sih gitu. Jadi perlu banget benteng untuk diri kita sendiri juga. Iya, betul, perlu banget benteng. Dan memang kalau udah kekerjaan tuh memang rasanya emang lupa sih sama yang lain, lupa sama yang lain, kerasa banget. Yes. Nah, jadi kalau kita punya masalah, tantangan, tadi Tia tuh nyebutnya tantangan. Kalau kita punya tantangan, kita punya ekspektasi gitu, kita juga harus positive thinking dengan takdir yang Allah kasih ke kita. Karena Allah itu ngasih takdir ke kita tuh itu yang terbaik gitu. Mungkin kita nggak kebayang ada di posisi ini, tapi ternyata Allah ngasih amanah di posisi ini, dan itu harus kita terima sih. Kalau kita berpikirannya, aku nggak bisa nih dapat amanah ini gitu, dapat kerjaan ini, kayaknya aku nggak bisa deh, itu mah yang bisa si A si B gitu ya, itu menandakan kalau pemikiran kita tuh masih tertutup atau fixed mindset ya. Dan itu perlu dilatih sih ya Teh. Grow mindset itu perlu dilatih. Ya kalau nggak sekarang, kapan lagi kita ngelatih itu ya? Karena di depan sana tuh banyak banget tantangan yang harus kita hadepin. Setuju. Karena kehidupan kita itu sangat dinamis sekali. Dinamis sekali. Media sosial dinamis. Lapangan pekerjaan juga kita rebutan gitu ya, seolah-olah mana nih yang skillnya bagus gitu ya, kompetensinya bagus, nah dia yang akan dapat itu gitu. Terima kasih banyak untuk Teatu yang hari ini sudah bercerita, yang mungkin banyak teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan Teatu, dan ini jadi inspirasi hebat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.